Saya berjanji akan membahas mengenai vaksin. Jadi sekarang kita punya beberapa macam vaksin yang ada di sini. Tapi satu hal sebelum kita masuk ke dalam yang harus diingat adalah vaksin itu umumnya untuk penyakit virus dan satu vaksin hanya untuk satu virus. Jadi kalau misalnya vaksinnya vaksin ND, ya hanya untuk penyakit ND, bukan untuk penyakit yang lain. Vaksin AI hanya untuk AI, vaksin Gumboro hanya untuk Gumboro. Jadi kalau misalnya sampean merasa pernah memberikan vaksin ND, maka ayam Anda akan kebal terhadap penyakit ND atau Telo, tidak terhadap AI. Jadi beda antara sudah memberikan vaksin dengan merasa memberikan vaksin. Perasaan saya sudah ngasih vaksin, cari tahu dulu vaksin apa yang diberikan. Kalau itu untuk penyakit ND misalnya, nggak hanya untuk ND. Kalau kena AI gimana ya, tetap mati, bener. Sampai harus memberikan juga untuk penyakit virus yang lain. Dari sekian banyak penyakit virus di ayam, yang paling berbahaya untuk ayam di Indonesia ya ada dua, satu ND, dua AI atau flu burung, tetelo atau flu burung. Dua itu yang paling berbahaya dan dua itu yang wajib diberikan vaksin. Apakah yang lain tidak ada banyak sekali di luar itu. Tapi kita jangan berpikir terlalu jauh, kita cari yang paling darurat aja dulu. Nanti kalau ini udah paham, baru kita melangkah ke model vaksin berikutnya. Jadi di sini ada dua, ada vaksin itu ada dua, ada vaksin aktif yang bisa lewat tetes seperti ini vaksin aktif, ya. Kemudian harus dilarutkan dengan pelarut ini, itu yang aktif, isinya virus hidup. Sementara yang ini vaksin inaktif. Ini saya cepet-cepet aja ngasihnya biar nggak dikirain promosi. Dan perusahaan yang dipromosikan jangan lupa ngisi toples saya. Jadi ini vaksin inaktif. Ada yang single misalnya untuk ND saja atau NDIB, ada juga yang untuk NDAI. Jadi ada yang satu-satu, ada yang dua. Terserah mau milih yang mana. Jadi ini yang inaktif. Kalau yang ini harus disuntik, nggak bisa dicampurkan minum. Ini harus disuntik. Oke. Nah, sekarang sebelum kita nanti melangkah ke bagaimana pemakaian vaksin, saya akan cerita mengenai bagaimana caranya kita memakai vaksin. Kalau yang suntik sederhana sekali. Ini diambil, ya kan? Jangan lupa yang inaktif ini ya, yang suntik misalnya AI atau NDAI, kocok dulu yang kencang. Kenapa harus dikocok yang kencang? Karena kalau tidak dikocok, itu nanti akan ada dua lapisan. Lapisan yang bagian atas itu isinya vaksinnya, virus vaksinnya, lapisan yang bawah pelarutnya. Atau kalau misalnya sampean nanti ngocoknya tidak sampai larut, maka jangan-jangan nanti sampean cuma dapat pelarutnya aja. Jadi pelarutnya di atas, yang virus vaksinnya di bawah. Karena minyak, pelarutnya itu minyak. Minyak selalu ada di atas air. Jadi yang bagian atas itu pelarutnya, bagian bawah virus vaksinnya. Karena kalau misalnya dikocok ya sampean ngambil ya cuma akan dapat pelarutnya aja. Makanya vaksinnya nggak jalan. Jadi kesalahan vaksinasi itu namanya. Itu. Sementara kalau misalnya ini, nah dosis, oke, kita ngomong dosis lagi untuk yang vaksin suntik. Kalau untuk ayam rata-rata pakainya 0,5 mili satu ayam. Tapi itu untuk berat kurang dari 1 kilo. Kalau beratnya 1 sampai 2 misalnya, nah itu bisa dinaikkan jadi 1 cc misalnya sampai 2 kilo. Di atas itu ya mau ditambah lagi juga tidak masalah. Mau diberikan 1,5 itu juga tidak masalah. Lebih baik memberikan lebih daripada kurang, karena nggak ada efek samping. Nah kemudian kita masuk yang ke vaksin yang aktif. Tadi ini yang suntik, ini yang minum. Bagaimana cara makainya? Kita ada dua. Ini pelarut, ini bukan vaksin ya. Ini pelarut, di sini cuma air aja nggak apa-apa. Dan kemudian ini vaksinnya itu ada di sini, yang bentuknya seperti saya akan coba bukakan supaya nanti semua pada jelas. Yang bentuknya itu nanti seperti tablet. Ini saya buka, bisa dilihat bagian dalamnya. Ini untuk 1000 dosis. Ini vaksin ND. Itu bisa dilihat bagian dalamnya ada seperti tablet. Ya. Nah ini untuk 1000 dosis. Nah ini dicampurkan ke sini. Nanti sudah tercampur, nah itu bisa diteteskan
untuk ND. Kenapa diteteskan? Karena reseptor untuk ND ada di hidung, jadi lebih baik diteteskan mata atau hidung. Sementara kalau Gumboro misalnya, sesudah ini dicampur, nah bisa langsung dimasukkan ke air minum. Karena reseptor Gumboro ada di bursa di belakang. Jadi agak berbeda untuk setiap vaksin. Nah, ini ada yang menarik, saya coba untuk memberitahu sedikit trik. Jadi kalau saya vaksin yang suntik ini tadi, saya akan selalu taruh di kulkas bagian bawah, bukan di freezer ya. Karena kalau ini membeku nanti susah nariknya. Nah, sementara yang ini kalau masih berbentuk tablet seperti ini, tidak masalah ditaruh di freezer. Tapi kalau yang ini bisa ditaruh di suhu ruang larutnya. Nah, permasalahannya kalau saya punya satu vaksin ini untuk 1000 dosis. Satu botol ini 1000 dosis, paling cuma 30.000. Nah, gimana kita bisa makainya kalau untuk 500 ayam? Ada dua pilihan. Kita bisa masukkan sesuai dosisnya, nanti ayam dapat double dosis, jadi oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, atau kalau kita mau pakai lagi, pertanyaannya kan gitu. Karena kadang-kadang begitu ayam kita 500, kita kasih, mau kita dobelin nggak apa-apa, biar cepet habis. Tapi kalau sisa gitu kan, kalau sudah kecampur dengan ini, nggak efektif kalau ditaruh di kulkas lagi, nanti titernya turun. Nah, ini ada tablet seperti ini. Kalau pakai 500 ya saya akan coba belah ini pakai saya belah ini pakai, mungkin bisa dilihat di situ. Saya belahnya, kelihatan? Saya belah pakai ini. Nah, maka saya akan mendapatkan separuh dari tablet ini. Nah, ini udah 500 gitu kan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, kita buka saja ininya. Ini kalau yang kecil kebetulan untuk 500 dosis. Nah, ini kita bisa keluarkan. Sebentar. Saya akan coba keluarkan satu bagian dulu supaya mudah. Nah, saya dapat satu bagian ini untuk 500 dosis. Ini kita bisa masukkan di sini. Udah, ditutup lagi, kocok. Nah, sisanya yang ini masih ada 500, kita tutup lagi, kita simpan di freezer. Jadi kita masih punya 500 lagi. Sementara yang ini ya harus dihabiskan nanti. Kita lihat di sini udah terkocok, ya kan? Sudah larut, karena itu sangat cepat sekali larutnya, seperti effervescent. Ini tinggal kita teteskan. Pada saat kita meneteskan ayam dengan vaksin aktif ini yang ND, ini ND, itu kita bisa berikan satu tetes hidung kanan, hidung kiri, atau mata kanan atau mata kiri, karena reseptornya ada di hidung. Sementara jika yang inaktif ini kita harus suntik sesuai dosis. Nah, ini ceritanya sudah. Kadang-kadang ada yang bisa ditetes kalau jumlahnya sedikit, tapi kalau misalnya terlalu banyak, misalnya ayamnya itu ya umumnya kalau peternakan yang dengan banyak ya dicampur air minum. Nah, sudah campur air minum ya udah nanti tinggal diminumkan aja, diusahakan selama 2 jam ini bisa habis. Nah, kemudian saya akan coba membedakan di sini antara jenis vaksin aktif dengan inaktif. Kalau tadi kita tahu ya, vaksin aktif itu isinya virus hidup tapi tidak ganas. Nah, aplikasikannya lewat tetes atau minum. Contohnya vaksin ED, NDIB, Gumboro. Nah, bagaimana cara vaksinnya bekerja? Nah, vaksin bekerja itu begitu kita teteskan di sini untuk vaksin aktif ya, untuk ini tadi yang ditetes. Begitu kita masukkan, itu enggak kita masukkan sekarang besok kebal, itu enggak. Kita masukkan sekarang 7 hari kemudian baru dia kebal. Jadi jangan berpikir oh ayam saya udah divaksin begitu besoknya mati juga. Ya benar mati. Karena dia perlu waktu 7 hari untuk bisa mengeluarkan antibodinya. Jadi sekarang dikasih 7 hari baru dia kebal. Karena dia perlu waktu 7 hari untuk memasukkan data ke sel memori. Nah, nanti dari 7 hari ini dia akan naik terus sampai 14 hari pas puncaknya, pas kebal-kebalnya dia. Kemudian nanti dia akan turun lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, sesudah dia ada di sel memori, jadi ini namanya respon imun pertama, yang pertama kali kena. Pertama kali dia dapat virus
ND, maka dia akan perlu memasukkan data ke sel memori tentang ND. Sesudah vaksin, tiba-tiba ada wabah misalnya, pas hari ke-21. Apa yang terjadi? Karena sudah ada data di sel memorinya, dia nggak perlu 7 hari. Cuma perlu 24 jam dia akan naik sendiri di atas. Ini yang menyebabkan ayam sampean bisa hidup kalau kena wabah. Karena begitu sudah pernah divaksin, ya kita nunggu paling tidak di minggu kedua atau di ke-14 itu, di hari ke-14, maka dia akan kembali sendiri, bahkan pada saat ada wabah. Nah ini agak sedikit berbeda dengan vaksin inaktif. Vaksin inaktif itu isinya bukan virus hidup, dia virus mati, makanya responnya agak lama. Tapi perlindungannya lebih lama juga. Kalau ini cuma 2 minggu, kalau ini bisa 1 bulan. Tapi masukin datanya lama, karena dia nggak bisa kemana-mana, diam aja kan. Nah dia perlu waktu 14 hari untuk masukkan datanya ke sel memori. Kemudian dia naik sampai atas 21, terus nanti sampai 1 bulan baru turun lagi. Respon yang serupa, ini respon pertama juga, imun pertama. Nah kalau misalnya tiba-tiba dia kena virus di sini, yang terjadi apa? Ya dalam waktu 24 jam akan naik, sama seperti ini juga, dia akan naik dalam waktu 24 jam. Ini juga yang bisa menyelamatkan ayam sampean dari serangan wabah AI. Karena kenapa AI? Karena vaksin inaktif isinya virus ganas tapi sudah mati, dimatikan. Makanya dia nggak bisa jalan kemana-mana, makanya dia perlu pelarut kayak susu, dan itu juga sebabnya dia perlu disuntik. Contohnya misalnya vaksin AI, vaksin NDAI atau EDS. Itu contohnya. Jadi yang perlu diingat adalah kalau misalnya kita memberikan vaksin inaktif ataupun aktif, itu tidak sekarang diberikan kemudian tiba-tiba besok kebal, tidak. Mereka perlu waktu untuk masukkan data ke sel memorinya. Begitu nanti kena wabah, nggak usah nunggu lama-lama, maka dia nanti akan naik sendiri. Jadi demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya pura-pura nggak tahu kalau saya minum vaksin di sini, tapi ini untuk buktikan bahwa vaksinnya aman. Terima kasih.